ada kesulitan kalau kita bicara dengan orang agnostik yang sudah mempunyai penilaian yang salah tentang agama dan nggak mau mempunyai pikiran yang terbuka. Sayang ya, banyak orang sangat close-minded, sangat tertutup pikirannya, nggak mau mengubah pendiriannya dan hanya melihat kesalahan dan kekurangan dari pihak yang lain. Nah, kita jadi orang Kristen sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Kita berusaha untuk memahami cara pandang manusia, cara pikir manusia. Dan waktu kita memahami, kita mau memahami dengan akurat. Nah, maka waktu kita berdiskusi dengan orang-orang agnostik yang jujur, mari kita coba pahami kenapa mereka jadi agnostik. Nah, salah satu yang biasanya membuat orang menjadi agnostik adalah karena ada begitu banyak agama, berarti nggak mungkin semuanya benar. Nah, kalau semua agama itu nggak tentu benar, cuma satu yang benar, satu tuh yang mana? Lalu mereka merasa agama itu dianut dengan cara yang membenarkan diri, menganggap yang lain salah. Akhirnya mereka mempunyai kepastian bahwa semua agama itu salah. Nah, ini kan pendekatan yang salah. Pendekatan yang sebenarnya adalah kita mesti mempelajari apa yang agama itu tawarkan. Baru kita bisa mendismiss atau kita mengatakan, enggak lah, ini bukan untuk saya. Nah, tapi untuk mencari tahu agama yang benar pun sulit. Karena kita berarti mempunyai tujuan, mempunyai keinginan mau dapat apa dari agama. Kalau orang mau dapat kesehatan, mau dapat kekayaan dari agama, dia akan cari agama mana yang menawarkan. Dan ternyata agama nggak ada yang menawarkan itu, sehingga mereka menjadi kecewa. Tapi biasanya orang agnostik, yang benar-benar agnostik itu menolak agama, karena mereka bergumul dengan penderitaan, atau dengan segala macam pengetahuan yang ada yang sepertinya bertentangan dengan agama. Nah, dua ini yang bisa kita tangani. Kalau orang mengatakan semua agama itu pasti salah, Tuhan itu bisa ada atau bisa enggak, kita nggak bisa tahu. Pokoknya kita nggak usah benar-benar cari tahu. Kita sudah putus asa dan kita nggak mau terima lagi semua indoktrinasi dari agama. Pokoknya urusan tentang Tuhan itu nggak lagi penting. Nah, kalau kita tanya, kenapa nggak penting? Karena Tuhan nggak mungkin ada kalau ada penderitaan. Tapi saya juga tahu Tuhan nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak, dari mana ciptaan ini? Jadi saya bergumul dan saya nggak mau ngambil keputusan. Nah, ini orang agnostik. Nah, kepada mereka kita bisa memberikan jawaban. Mari belajar satu langkah demi satu langkah di dalam kekristenan. Mari belajar sedikit-sedikit. Susun pertanyaanmu, pertanyaan apapun yang kamu harap kekristenan jawab, dan sabar menunggu jawabannya. Nah, minta mereka untuk rumuskan pertanyaan mereka dengan lebih teliti. Nah, setelah mereka susun pertanyaan, coba kamu diskusikan dengan orang-orang di gereja, kira-kira apa yang harus saya jawab. Nah, ini yang biasanya akan menolong orang-orang agnostik untuk mulai memikirkan tentang Kristus, tentang kekristenan, tentang kitab suci, tentang firman Tuhan. Nah, orang kedua adalah orang yang mengatakan ilmu pengetahuan lebih penting, agama sudah ketinggalan zaman dan kuno. Nah, kepada mereka kita bisa membukakan pengertian bahwa orang-orang yang beragama dan berilmu juga banyak. Seperti John Lennox atau John Paul Kinghorn atau misalnya Fern Poitras yang adalah seorang doktor di dalam bidang yang berkaitan dengan sains. Dan mereka bukan cuma Kristen, tapi mereka percaya iman Kristen menolong mereka di dalam sains. Nah, ini mungkin yang kita bisa lakukan.